Jadi Pak Prabowo itu emang lagi mau dilengsarkan guys lewat sebuah operasi yang namanya Regime Change Operation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga saudara-saudara sekalian diberikan kesehatan dan dilimpahkan segala rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Baik, kembali lagi bersama channel kami di channel Rizky Muhtadin. Baik, saudara-saudara sekalian, dimohonkan untuk menekan tombol subscribe, like, dan jangan lupa komen serta dibantu share-nya untuk mendukung keberlangsungan dari channel kami. Dan silahkan simak berita berikut ini dengan seksama. Jadi Pak Prabowo itu emang lagi mau dilengsarkan guys lewat sebuah operasi yang namanya Regime Change Operation atau operasi pergantian rezim. Gue terpaksa ngomong kayak gini soalnya sampai ada buku panduannya yang judulnya itu bersiap untuk tahun-tahun Prabowo. Disclaimer, ini bukan gue yang ngomong tapi dari artikel The Sunday Guardian yang bilang kalau jaringan Soros itu udah gelontorin duit di awal tahun 2026 ini ke yayasan di Indonesia yang namanya Kurawa. Dan yayasan ini dapat duit dari Soros ini nggak main-main, sampai 1,8 juta US dollar atau sekitar 27 miliar rupiah buat tahun ini sampai 2028. Nah, menariknya dokumen Yayasan Kurawal ini bocor dan di dalam dokumen itu dia bilang kalau masa pemerintahan Joko Widodo kemarin selama 10 tahun demokrasi di Indonesia itu mengalami kemunduran. Gak sampai di situ, mereka juga bilang kalau pemerintahan baru sekarang di bawah Prabowo Subianto, mereka bilangnya Prabowo itu Raja Abu bersiap untuk di tahun-tahunnya Prabowo. Ngeringan bahasanya kayak pengen dibakar, walaupun itu cuma istilah ya. Nah, strateginya Kurawal yang bocor ini juga diungkap di dalam artikel ini. Di antaranya itu, pertama, mereka bakalan kerjasama dengan aktivis, akademisi, sampai pemimpin agama. Kedua, menggerakkan komunitas masyarakat di bawah, dan yang ngerinya lagi sampai bawa-bawa isu Papua. Ini cuma sebagian aja yang diungkap karena judulnya aja emang bocor, jadi nggak semuanya ketahuan. Terus kita harus ngapain nih bang? Saran gue itu cuma ada dua. Pertama, kita semua ini harus cinta sama Indonesia sekarang. Pemerintah kita emang nggak sempurna, tapi kasih presiden kita Pak Prabowo kesempatan buat kerja. Terus kedua, bersihin sosmed lo semua dari konten yang mengandung kebencian, pesimisme, provokasi, adu domba. Mulai normalisasi ngeblok akun-akun yang kontennya modelan kayak begitu. Kalau akun gak jelas itu kalian bisa klik not interested atau apapun itulah. Biar apa? Biar timeline lo bersih, biar pikiran lo itu nggak kepapar sama hal-hal negatif setiap hari. Karena jujur, musuh terbesar operasi pergantian rezim ini bukanlah pemerintah, tapi kita, warga atau rakyat Indonesia yang cinta sama negaranya, yang nggak mau kedaulatan bangsa kita diacak-acak. Tidak ada sejarahnya Insinyur Haji Joko Widodo melengsarkan orang dari tahta jabatan. Tetapi fakta hari ini bicara bahwa Ibu Megawati Soekarno Putri pernah melengsarkan Gus Dur dari tahta kepresidenan. Itu fakta. Sehingga hari ini kalau kita coba berspekulasi siapa yang lebih berpotensi melengsarkan siapa, maka potensi itu ada pada orang yang telah berpengalaman melakukannya. Siapakah orang tersebut? Megawati Soekarno Putri. Dia yang berpengalaman melakukan itu. Dia yang berpengalaman dalam hal guling-mengguling. Dia yang berpengalaman dalam hal lengser-melengserin. Jadi kalau hari ini kita coba berspekulasi siapa yang lebih berpotensi melengsarkan siapa, maka Ibu Megawati Soekarno Putri lebih berpotensi melengsarkan kepemerintahan Bapak Prabowo. Prabowo bisa dilengsarkan dari presiden. Kok bisa? Guys, kalian tahu nggak kalau ternyata Prabowo bisa dipaksa lengser dari jabatannya sebagai presiden loh. Karena sekarang ini kondisi politik dan ekonomi lagi nggak stabil banget dan dikhawatirkan ini akan berefek panjang. Bagi pakar ekonomi yaitu Prof. Ferry Latuhihin, akibat kondisi ketidakstabilan ekonomi dan politik ini, Prabowo mungkin bisa dilengserkan dari jabatannya. Apalagi kalau nggak ada perbaikan dan suara kritikan makin keras. Bisa aja Prabowo akan tumbang karena banyak pemain politik. Walaupun bagi Arief Puyono, pemerintahan Prabowo sekarang ini makin kuat dan solid. Arief juga bilang koalisi Prabowo di DPR ini kuat, jadi nggak mungkin bakal ada penggulingan kekuasaan. Prabowo juga terus merasa optimis Indonesia bisa tumbuh lebih besar. Tapi kalau kalian percaya Prabowo mampu membawa perbaikan atau bakal pilih pemimpin lain guys?
rating ekonomi Indonesia akan terus-menerus dihancurkan, dikikis tahap demi tahap, layer demi layer oleh lembaga rating dunia. So, yang paling fresh from the oven, Fitch Rating, dia udah nurunin ya ekonomi Indonesia outlooknya ke negatif, bahkan sampai ke BBB, triple B, B3 bro. Dan ini salah satu yang paling sadis. Dan Indonesia harus bisa nih menyikapi agen-agen asing ini. Kenapa? Karena ini semua udah sesuai dengan skenario yang mereka bikin untuk menghancurkan negara kita, buat melengsarkan Prabowo. Kenapa? Karena Prabowo sering bikin blunder guys. Sadar nggak sadar dia sedang dijebak. Dan ini udah sesuai polanya seperti yang terjadi di negara-negara lain. Apa? Teman-teman kemarin lihat nggak? Bursa Efek Indonesia itu hancur gara-gara apa? Moody's. Mereka jatuhin rating kita di bulan Februari. Dan itu dia keluarin menyusul serangan yang sebelumnya dilakukan MSCI and the gang. Jadi ada perusahaan di muka bumi ini guys yang kerjaannya itu bikin rating. Kalau di Indonesia misalkan lembaga rating yang paling terkenal kalau lu mau keluarin kredit Pevindo. Jadi lu mau bikin rating nanti kasih tahu perusahaan lu bisa kolaps apa enggak. Perusahaan lu mau keluarin surat utang bunga 7% sanggup bayar nggak sih perusahaan lu? Jadi ya biar gampang orang-orang yang mau beli surat utang itu ada lembaga rating yang bantuin. Oh perusahaan ini bagus. Oh perusahaan ini kurang bagus. Oh perusahaan ini sangat-sangat bagus. Jadi lebih gampang lah. Nah ini di dunia jual beli hutang ya, dunia kredit ada namanya Pevindo di Indonesia. Nah, salah satu lembaga rating yang terkenal ada di dunia itu adalah Moody's. Jadi apa pekerjaan Moody's? Moody's itu kerjanya ngasih peringkat kelayakan kredit sebuah negara, sebuah perusahaan, sebuah bank atau sebuah obligasi, bahkan proyek infrastruktur aja dia bisa kasih rating. Jadi gampangnya gini guys, rating yang dikasih Moody's itu paling bagus tuh triple A, AAA, ini nomor wahid guys. Ini keren, ini banyak negara-negara yang super kaya adanya di sini nih. Termasuk kalau lu lihat negara Skandinavia, Norwegia itu triple A guys. Dipercaya. Di bawah triple A 3 kali itu yang A-nya 2 kali, AA. Di bawah A 2 kali ada yang A-nya cuma sekali, itu A doang. Nah di bawah lagi nih, makin jungsep lagi nih, rankingnya apa? BAA. Di bawahnya BAA, BA. Di bawahnya lagi B doang. Di bawah B ada lagi nggak? Ada. CAA. Di bawah CAA, CA. Di bawah CA, C. Sampai kemudian negara lu dianggap negara gagal ketika udah masuk ke zona C guys. Kenapa lembaga-lembaga rating tuh hobi banget serang Indonesia dan terkoordinasi? Dia lakukan ini seperti orkestra guys. Simple aja. Kalau lu lihat pemegang sahamnya Moody's, perusahaan rating ini yang menghancurkan citra ekonomi Indonesia, siapa? Di dalamnya ada Vanguard, di dalamnya ada BlackRock, di dalamnya ada State Street, di dalamnya ada Berkshire Hathaway. So mereka lakukan serangan terkoordinasi ini bukannya ngadi-ngadi. Berdasarkan data, ownernya sama, pemilik Moody's dengan MSCI. Ah masa sih? Coba lu lihat, MSCI itu apa? Perusahaan, kerjanya apa? Cari untung. Dengan apa? Mereka menggrading perusahaan-perusahaan emiten-emiten, bursa-bursa efek di luar negeri, di dalam negeri, semua di rating sama dia. Tapi kalau lu lihat secara spesifik, lu mau jujur, kenapa terkoordinasi? Ternyata pemilik MSCI dengan lembaga-lembaga rating itu sama guys. Data menunjukkan siapa pemegang saham terbesar MSCI. Vanguard, BlackRock, State Street, sama guys. Ini permainan yang dilakukan mereka untuk menyerang negara-negara yang kecil. Saham-saham gorengan, negara-negara Indonesia levelnya kayak saham gorengan. Pemerintahannya banyak korupsi, dibiarkan, institusinya lemah, gampang buat diacak-acak. Apalagi ketika isinya orang-orang yang gampang disogok guys. Pengkhianat bangsa ada banyak. Udah, bayar media, bikin demonstrasi bayaran, selesai. Jadi teman-teman, gua garansi dalam beberapa hari ke depan pun lu bakal lihat rating Indonesia akan terus-menerus diusahakan anjlok. Kenapa? Simple, karena mereka mau dapat cuan. Baik saudara-saudara sekalian, terima kasih karena telah menonton video kami. Dimohonkan untuk menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa komen serta dibantu share-nya untuk mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin. Ingat, telaah dan pahami dan cari kebenaran semua berita secara menyeluruh dan pastikan kebenarannya. Terima kasih.